wawasan kebangsaan pegawai KPK. Bagaimana kita ketahui, tempoh hari ada yang ngadu 75 orang pegawai KPK dan sudah ada banyak yang kita periksa, kita minta keterangan. Kemudian pada hari ini semestinya juga kita meminta keterangan dari pimpinan KPK. Jadi ini Mas Anam sudah datang sebagai ketua tim, nanti akan saya persilakan untuk menyampaikan perkembangan. Meskipun beliau ini sangat letih sebetulnya, baru sampai dari Papua untuk kasus yang lain. Silakan aja Pak Anam. Iya. Iya, perkembangan. Oke. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Saya akan sampaikan bagaimana perkembangan tim sampai hari ini setelah menerima pengaduan dari rekan-rekan 75 orang KPK. Yang pertama adalah setelah menerima pengaduan tersebut, Komnas HAM sudah memeriksa 19 orang pegawai KPK. 19 orang ini ada yang diperiksa sekali, ada diperiksa lebih dari satu kali untuk pendalaman. Itu yang pertama. Yang kedua, Komnas HAM juga mendapatkan 3 bundel dokumen yang jumlahnya sangat banyak. Halamannya kemarin kalau pihak kuasa hukum ngomong 500 sekian, itu ada tambahan halaman, jadi hampir 650-an halaman itu kami dapatkan, isinya berbagai informasi. Jadi berbagai informasi termasuk juga informasi yang diberikan baik oleh pegawai KPK yang dinyatakan lolos maupun yang tidak lolos. Yang berikutnya adalah setelah kami mendapatkan itu semua, termasuk juga memeriksa 19 orang itu, dengan beberapa orang kami melakukan terkait soal landasan hukum. Yang keempat terkait soal substansi. Jadi substansi apa saja selama proses itu berlangsung TBK-nya. Yang berikutnya terkait soal fungsi, tugas dan model kerja teman-teman yang kami periksa tersebut. Dan yang terakhir adalah background atau konteks kenapa peristiwa ini bisa terjadi. Yang berikutnya adalah kami sudah melayangkan sebenarnya sejak minggu kemarin 10 surat panggilan untuk mendapatkan klarifikasi, informasi, keterangan, dan berbagai hal yang bisa menjernihkan peristiwa ini bagaimana. Nah, salah satunya dari 10 itu adalah pemanggilan sebenarnya yang harusnya terjadi hari ini. Namun teman-teman pimpinan KPK, kolega-kolega kami hari ini tidak bisa hadir. Nanti mungkin Pak Tovan juga bisa menjelaskan. Jadi sudah 10 panggilan. Nah, besok juga ada panggilan lagi untuk pihak-pihak yang konstruksinya ada. Jadi kalau 10 surat sudah kami layangkan sebagai panggilan, dan kami sedang mendalami dan menyiapkan 5 panggilan untuk pihak yang lain untuk pendalaman. Nah, kenapa ini kami sampaikan panggilan ini sebenarnya sederhana bagi Komnas HAM. Informasi, keterangan, dokumen, dan sebagainya ya harus kami klarifikasi, kami dalami, kami kasih kesempatan semua orang yang dinyatakan di situ untuk memberikan juga keterangan. Jadi keterangan yang kami peroleh bukan keterangan sepihak, tapi keterangan yang komprehensif dari berbagai pihak. Walaupun tentunya Komnas HAM tetap menggunakan perspektif dan filternya dalam konteks hak asasi manusia. Ya, siapapun boleh memberikan keterangan, tapi sekali lagi Komnas HAM memiliki cara pandang hak asasi manusia. Jadi nanti memandang berbagai faktanya itu, ya ukuran-ukurannya adalah bagaimana penyelenggaraan hak asasi manusia diselenggarakan dengan baik oleh siapapun di negeri ini.
Nah, oleh karenanya kami tetap melanjutkan proses. Semoga para pihak ini mau hadir, menjelaskan berbagai peristiwanya, sehingga terangnya peristiwa seperti harapan publik, harapan kita semua semakin baik. Jadi kalau hari ini pimpinan KPK belum datang, tetap kami memberikan kesempatan, memberikan haknya untuk memberikan informasi dan keterangan tambahan kepada kami. Kami masih membuka diri untuk itu, dan besok sampai tadi pagi sudah ada komitmen besok ada pemeriksaan. Jadi beberapa pihak yang kami panggil itu besok berkomitmen untuk datang ke Komnas HAM. Jamnya kurang lebih mulai jam 10 sampai selesai. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira cukup jelas ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Tapi sekali lagi kami ingin jelaskan ya. Karena juga banyak pertanyaan di luar. Ini Komnas HAM apa urusannya dengan ini? Sekali lagi kami katakan sebagai lembaga negara dalam bidang hak asasi manusia, maka menjadi tugas kami ya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, setiap aturan atau tindakan dari lembaga negara yang lain, bahkan selama ini korporasi pun kita kan masuk ya, itu harus dipastikan bahwa dia sesuai dengan kebijakan itu atau tindakan itu sesuai dengan standar dan norma hak asasi manusia. Jadi memang ada pihak yang mengatakan ini kan KPK dalam rangka menjalankan undang-undang. Kami nggak menolak itu. Kami ingin memastikan apakah ketika menjalankan undang-undang itu ada standar norma hak asasi manusia yang dilanggar atau enggak. Karena ini ada yang ngadu. Yang ngadu itu bukan siapa-siapa, pegawai KPK. Kan gitu. Karena itu kita mau uji. Gitu. Tugas Komnas HAM itu memastikan. Jadi ada informasi tertentu, dugaan dari pihak ini diadukan Komnas HAM, menurut mereka setelah mengalami pelanggaran hak asasi manusia, kita tanyakan kepada pihak yang diadukan. Dalam hal ini KPK, salah satunya gitu ya. Nanti tentu ada pihak-pihak terkait juga yang lainnya. Seperti apa sebenarnya kebijakan itu? Bagaimana itu diambil? Bagaimana itu dijalankan? Itu yang nanti hasilnya semua akan diolah oleh Komnas HAM untuk diambil satu kesimpulan. Pertama, apakah ada peristiwa pelanggarannya atau tidak? Kan gitu. Jadi sekarang ini sepertinya sudah ada spekulasi bahwa ini jangan-jangan Komnas sudah berkesimpulan. Belum, Komnas belum berkesimpulan apa-apa. Nah, gitu. Jadi kita ini belum mengatakan bahwa oh ini sudah ada pasti pelanggaran atau sama sekali nggak ada pelanggaran, belum. Nanti setelah itu semua. Makanya kami sangat berharap sikap kooperatif dari pimpinan KPK. Dan ini bukan hal yang aneh gitu. Saya ingin katakan juga Komnas HAM ini pernah dipanggil sama lembaga negara yang lain. Misalnya apa? Ombudsman pernah manggil Komnas HAM. Karena ada aduan dari pihak tertentu kepada Ombudsman mengenai satu kebijakan Komnas HAM yang menurut mereka itu salah. Nah, dipanggil Komnas HAM oleh Ombudsman. Kita kasih keterangan, kemudian ada kesimpulan, kan gitu. Ada lembaga negara yang bahkan dia tiap tahun bikin rating gitu. Lembaga A ya dinilai C, lembaga B dinilai B nilainya, kan kurang lebih gitu ya. Kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia juga berkali-kali diuji oleh Komnas HAM. Ada undang-undang dilahirkan, diuji oleh Komnas HAM. Komnas HAM mengatakan undang-undang ini ada yang tidak sejalan dengan hak asasi manusia, tapi banyak juga yang sejalan.